Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan tujuannya adalah bagaimana mengupgrade atau mengembangkan potensi yang ada di diri karyawan. Biasanya penyebabnya di sini karena menurunnya kinerja dari karyawan atau tidak kesesuaian antara ekspektasi dan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Makanya dibutuhkan yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan penting pelatihan ini penting guna mengupgrade kemampuan dari karyawan, atau dengan kata lain bagaimana mengupgrade skill dari karyawan agar mereka mampu bekerja sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari perusahaan di sini. Nah, kemudian di sini yang dimaksud dengan pelatihan adalah upaya organisasi yang direncanakan untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan perilaku terkait dengan pekerjaannya. Nah, ketika kalian nantinya misalnya menjadi seorang manajer ketika melihat karyawan yang kemampuannya di bawah rata-rata, maka perlu adanya yang namanya pelatihan di sini. Nah, pelatihan dapat menguntungkan organisasi ketika dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan memotivasi karyawan. Nah, ketika adanya pelatihan, otomatis karyawan merasa lebih dihargai oleh perusahaan, merasa lebih diperhatikan oleh perusahaan. Sehingga apa? Sehingga mereka akan termotivasi, akan mengeluarkan segala kemampuannya dalam bekerja. Nah, kemudian di sini pelatihan terkait dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama ada sifat lingkungan Sifat lingkungan bisnis saat ini membuat pelatihan penting karena di era revolusi industri 4.0 semua berorientasi kepada yang namanya teknologi, sehingga ketika karyawan menyesuaikan dengan teknologi yang ada, teknologi yang terbaru pada saat ini, otomatis harus melalui yang namanya pelatihan agar mereka terbiasa, agar mereka tahu. Kemudian perubahan yang cepat menuntut karyawan untuk terus mempelajari keterampilan yang baru. Ingat, di era revolusi industri 4.0, ketika kalian tidak mampu berkompetensi dengan yang lain, maka kalian akan tergantikan oleh yang namanya teknologi. Oleh sebab itu, pelatihan penting untuk mengupgrade kemampuan kalian agar dapat istilahnya agar menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang sekarang sudah berorientasi kepada yang namanya teknologi. Kemudian ada tumbuhnya ketergantungan pada kerja tim, menciptakan permintaan akan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam tim. Jadi bukan hanya kebutuhan individu yang harus dipenuhi di sini, tetapi juga kebutuhan tim, karena kebutuhan tim sangat penting di sini karena dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, kerjasama tim dibutuhkan di sini. Di dalam organisasi, ketika kita melakukan pekerjaan terlalu individualis, maka itu tidak bagus untuk tim Oleh sebab itu penting di sini dalam mengupgrade pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja sama dalam tim Oleh sebab itu kalian jangan menjadi pribadi yang apatis atau tidak mau berkontribusi terhadap suatu pekerjaan Oleh sebab itu kalian untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul perlu adanya mengupgrade diri, jadi mengembangkan keterampilan diri agar menjadi sumber daya manusia yang unggul di sini. Kemudian pelatihan di sini terhubung ke kebutuhan organisasi, di mana sifat lingkungan bisnis modern membuat pelatihan penting. Jadi sekarang dunia bisnis yang menggunakan teknologi modern ini penting karena ketika kalian masih berorientasi terhadap bisnis yang tradisional tanpa mengikuti perkembangan zaman, maka jangan salahkan ketika nanti kalian akan tergerus kalian akan
tergantikan nantinya oleh yang namanya teknologi, karena sifat bisnis sekarang adalah sifat bisnis yang modern. Semuanya berorientasi dengan yang namanya teknologi. Kemudian ada perubahan yang cepat mengharuskan karyawan terus belajar keterampilan baru. Sudah sangat penting ini ya, sangat penting dalam mengupgrade diri. Sudah dijelaskan tadi, kemudian tumbuh ketergantungan terhadap teamwork ya. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sangat penting ya kerjasama tim, karena organisasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama tim, harus terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lainnya, dan itu sangat penting karena apa? Untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi, maka harus dilaksanakan secara bersama-sama, tidak bisa individualisme. Di sini individualisme tidak bisa diterapkan di dalam organisasi yang orientasinya bisnis. Kenapa? Karena guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, perlu adanya yang namanya kerjasama tim di sini. Nah, kemudian tahapan-tahapan ya instruksional di sini. Yang pertama adalah assess needs for training. Jadi melihat kebutuhan akan pelatihan di sini. Dilihat dulu apakah emang membutuhkan atau tidak ya. Ketika tidak membutuhkan, ya tidak usah. Tetapi ketika membutuhkan ya, atau karena kondisi yang mengharuskan adanya pelatihan, maka perlu diterapkan itu yang namanya pelatihan ya di sini. Nah, dilihat sistematikanya dalam pelatihan. Jangan sampai pelatihan itu ibaratnya menjadi penghalang dalam pekerjaan. Jadi harus berjalan beriringan antara pekerjaan yang dilakukan dengan pelatihan yang dilakukan. Berjalan beriringan. Jangan sampai kita terbuai dengan yang namanya pelatihan, tapi kita mengejampingkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita di sini. Dilihat ya siapa yang akan dilatih, khususnya itu pasti yang akan dilatih adalah karyawan ya. Kemudian siapa pelatihnya ya, itu penting. Siapa pelatihnya atau mentornya siapa. Kemudian yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah metodenya. Metode pelatihannya itu penting. Apakah on the job training di dalam pekerjaan ya, di dalam pekerjaan, atau off the job training, atau di luar sana ya, pelatihan yang dilakukan di luar sana, the job training. Banyak macamnya itu metode-metode dalam pelatihan. Kemudian diimplementasikan kepada program perusahaan ya. Jangan lupa ketika kalian memperoleh hasil dari pelatihan, maka harus diimplementasikan ya. Jangan sampai pelatihan hanya sebatas formalitas saja. Jangan sampai pelatihan hanya sebatas formalitas di sini. Kemudian ada evaluasi yang terakhir. Apakah pelatihan berjalan sukses atau gagal ya di sini? Apakah efektif atau tidak ya? Apakah efisien atau tidak? Ketika tidak efektif dan efisien misalnya, maka perlu adanya evaluasi ulang ya. Perlu adanya evaluasi ulang. Perlu adanya perencanaan ulang dalam melakukan metode pelatihan yang efektif dan efisien. Itulah timbal baliknya nanti ya. Ketika pelatihan sukses, maka perlu ditingkatkan. Ketika pelatihan gagal, harus ada evaluasi ya. Kenapa ya? Kenapa kok pelatihan bisa gagal misalnya? Harus dievaluasi seperti itu. Jangan dibiarkan ya, jangan ditinggalkan. Itu harus dievaluasi. Jangan sampai pelatihan hanya sebatas formalitas belaka ya. Karena otomatis pelatihan itu akan menguras yang namanya biaya. Jangan sampai kita membuang-buang biaya ya untuk sesuatu yang tidak ada feedbacknya, tidak ada untungnya untuk kita ya. Jangan sampai di sini. Nah, kemudian ada kesiapan untuk pelatihan. Di sini ada kombinasi karakteristik karyawan dan lingkungan kerja yang positif ya. Jadi adanya integrasi ya.
antara lingkungan kerja dengan karakteristik masing-masing karyawan itu harus terintegrasi. Harus adanya satu persepsi di situ. Tidak bisa latihan dilaksanakan tidak ada integritas ya, tidak ada integrasi antara karakteristik karyawan dan lingkungan kerjanya. Harus terintegrasi, harus sama, harus memiliki pandangan yang sama, harus memiliki mekanisme yang dapat menunjang pelatihan itu. Nah, karakteristik yang diperlukan di sini, karakteristik karyawan khususnya, yang pertama adalah kemampuannya atau skill. Ketika skillnya misalnya di bawah rata-rata, maka perlu adanya pelatihan. Kemudian ada sikap terhadap pelatihan ya. Sikapnya mereka, apakah mereka antusias misalnya, apakah mereka tidak antusias, apakah mereka butuh atau tidak. Itu adalah sikap terhadap pelatihan. Kemudian ada motivasi belajar. Kadang ada karyawan hanya melakukan pelatihan itu hanya sebatas formalitas, tidak ada motivasi di situ, tidak ada kemauan ya. Nah, yang bagus adalah ketika karyawan memiliki inisiatif. Ketika memiliki inisiatif, maka penting di situ untuk memiliki inisiatif ya, penting untuk mereka dapat menerima ya, ilmu yang baru, menerima pengetahuan yang baru. Ketika tidak memiliki motivasi, maka sebagus apapun metode yang diterapkan, maka itu tidak akan berjalan dengan baik, karena harus ada motivasi dalam diri mereka. Kemudian ada lingkungan kerja yang positif ya, di sini mendorong belajar dan menghindari campur tangan dengan pelatihan. Jadi ciptakanlah lingkungan kerja yang positif di sini. Jangan sampai kinerja mereka ya, kinerja dari karyawan negatif karena disebabkan lingkungan kerja yang negatif. Jangan sampai ya, karena lingkungan kerja itu penting gitu. Itu adalah salah satu yang menunjang kinerja dari karyawan. Ketika lingkungan kerja negatif, jangan salahkan ketika kinerja karyawan itu malah negatif juga. Karena apa? Karena lingkungan kerja yang negatif itu otomatis membuat kendala-kendala dalam pekerjaan. Oke, kemudian ada perencanaan program di sini ya. Jadi perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan. Organisasi dimulai dengan menetapkan tujuan. Begitu pula dengan perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan untuk program pelatihan di sini. Berdasarkan dari tujuannya di situ, maka dapat diklasifikasikan siapa yang akan menyediakan pelatihan. Siapa? Apakah mereka akan menyelenggarakan pelatihan internal misalnya ya dari perusahaan sendiri, atau secara mandiri. Jadi karyawan ikut secara mandiri atau mencari sendiri ya di situ pelatihan-pelatihan yang ada di luar ya. Nah, kemudian topik apa yang akan dilakukan ya, topiknya. Jadi misalnya apakah yang dibutuhkan tentang kemampuan dalam IT misalnya, kemampuan dalam komunikasi misalnya, itu topik ya, atau kemampuan bagaimana mempengaruhi orang lain misalnya sehingga mereka tertarik dengan produk yang kita tawarkan, itu adalah topik ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan di dalam suatu organisasi. Kemudian metode yang digunakan sudah disinggung tadi. Metode yang digunakan apakah metode on the job training atau off the job? On the job dari di dalam perusahaan sendiri, off the job di luar sana ya. Di luar kerja. Kemudian bagaimana metode untuk mengevaluasi pelatihan? Di situ penting ya, bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelatihan di sini. Nah, itu penting ya, standarisasinya ya, apakah pelatihan ini berhasil atau gagal. Nah, kemudian
Penilai kebutuhan di sini analisis organisasi ya, proses untuk menentukan kesesuaian pelatihan dengan mengevaluasi karakteristik organisasi. Di sini harus disesuaikan ya antara pelatihan dan evaluasi di sini. Kemudian analisis organisasi meliputi ya, analisis organisasi di sini meliputi strategi organisasi, sumber daya yang tersedia untuk pelatihan, dan dukungan manajemen untuk kegiatan pelatihan. Ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan, yang bagaimana pelatihan harus disesuaikan dengan strategi organisasi. Jangan sampai pelatihan dilakukan di luar strategi dari organisasi. Ketika strategi organisasi bagaimana mengupgrade ya karyawannya agar mereka mampu atau mereka memiliki kemampuan yang mengupgrade kemampuannya, maka harus disesuaikan dengan strateginya. Kemudian ada sumber daya yang tersedia untuk pelatihan. Nah, harus disediakan siapa orang-orang yang akan dilatih, sumber dayanya. Nah, terus di situ di skema sumber daya manusia ya, yang akan melakukan proses pelatihan itu harus dipetakan lagi ya. Biasanya yang sumber daya yang akan mengikuti pelatihan itu biasanya yang memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari karyawan, biasanya itu yang dilakukan ya, itu yang menjadi prioritas dalam pelatihan ya. Kemudian ada dukungan manajemen lah. Pelatihan tidak akan berjalan sukses tanpa adanya dukungan manajemen, baik dukungan secara moral atau secara finansial ya. Karena proses pelatihan biasanya juga membutuhkan yang namanya biaya. Biaya apa? Contohnya biaya untuk membayar pelatih. Itu salah satu contoh ya, contoh saja. Ketika tidak ada dukungan dari manajemen secara moral maupun material atau finansial di sini, maka otomatis karyawan nantinya tidak akan termotivasi. Pikiran mereka akan ngapain saya ikut pelatihan, saya tidak dianggap misalnya oleh perusahaan. Ngapain saya ikut pelatihan misalnya? Ngapain kalau misalnya tidak ada feedback dari perusahaan? Ngapain? Itu kan hanya membuang-buang waktu misalnya. Itu berarti tidak ada dukungan dari perusahaan. Kemudian analisis orang di sini. Nah, yang pertama, apakah kekurangan kinerja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan atau kemampuan sehingga membutuhkan yang namanya pelatihan? Dan kinerja seseorang ya, kinerja individu atau kinerja karyawan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pengetahuan atau kemampuannya sehingga mereka membutuhkan pelatihan. Kadang ada faktor-faktor lain di luar itu ya, yang membuat kinerja karyawan itu menurun ya, atau kinerja karyawan negatif. Banyak faktor. Contohnya apa? Misalnya stres. Stres itu dapat menimbulkan kinerja karyawan yang negatif, dapat menimbulkan kinerja karyawan yang menurun. Nah, itu ya salah satu faktornya stres kerja. Misalnya kepuasan kerja, itu juga salah satu faktor ya yang menyebabkan turunnya kinerja. Jadi banyak hal sebenarnya, maka harus dianalisis dulu ya, apakah kinerja karyawan menurun akibat kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kalau ketiga hal itu yang menjadi penyebab turunnya kinerja, maka perlu yang namanya pengetahuan. Kalau di luar itu, maka harus dievaluasi ulang ya. Tidak serta-merta harus ada yang namanya pelatihan. Kecuali emang 3 faktor tadi ya, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Ketika di luar itu, maka harus dievaluasi lagi. Kemudian siapa yang butuh pelatihan? Identifikasi siapa yang butuh. Biasanya di sini yang membutuhkan pelatihan itu adalah karyawan yang memiliki kinerja yang turun ya, atau karyawan yang memiliki kinerja tidak sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan, atau ibaratnya karyawan yang memiliki kinerja yang buruk. Itu ya. Maka perlu adanya evaluasi. Kenapa ini kok kinerjanya buruk misalnya? Karena pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya menurun misalnya. Perlu adanya yang namanya pelatihan di sini ya. Kemudian apakah karyawan ini siap untuk pelatihan di sini? Yang harus
dilihat juga kesiapan karyawan. Kadang karyawan tidak siap. Ya. Bisa dilihat dari faktor ketidaksiapan perusahaan, bisa juga dilihat dari faktor ketidaksiapan dari karyawan. Ketidaksiapan perusahaan misalnya dari segi material dan dari segi non material, misalnya dari segi waktu misalnya. Biasanya faktor yang menyebabkan ketidaksiapan dari perusahaan. Ketidaksiapan karyawan biasanya dari faktor sama juga dari segi material dan non material, kemudian dari ketersediaan yang namanya waktu di situ. Karena tidak ada waktu mereka untuk melakukan pelatihan, saking banyaknya pekerjaan yang mereka lakukan. Itu biasanya. Itu salah satu faktornya ya. Kalau faktor yang lain di luar itu ya tidak dianggap sebagai kesiapan ya. Contohnya karena faktor malas ya, itu bukan ya, tidak bisa dianggap sebagai faktor kesiapan dalam pelatihan. Beda lagi itu ketika malas misalnya, atau ada urusan keluarga misalnya karena sakit. Nah, itu. Kemudian ada analisis juga di sini. Untuk melakukan analisis tugas yang dibutuhkan yang pertama adalah peralatan dan lingkungan kerja ya. Peralatan dan lingkungan kerja, apakah ketersediaan peralatan misalnya ketika kita melakukan pelatihan yang orientasinya adalah teknologi misalnya, apakah ada peralatan penunjang ya, yang dapat digunakan dalam proses pelatihan itu. Dilihat juga adanya kendala waktu yang kedua di sini. Apakah ada waktu ketika kita melakukan pelatihan, apakah tidak berdampak kepada operasional perusahaan misalnya ya. Itu adalah kendala waktu ya. Ketika misalnya kita ikut pelatihan tetapi ada kendala operasional di dalam perusahaan, berarti itu harus kembali dievaluasi lagi ya. Jangan sampai proses pelatihan itu berdampak terhadap kinerja organisasi ya secara keseluruhan, jangan sampai. Kemudian ada pertimbangan keamanan yang dilihat, apakah pelatihan yang dilakukan itu aman atau tidak ya, aman atau tidak ya. Kemudian ada standar kinerja, jadi harus diukur standar kinerjanya apakah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan oleh perusahaannya. Ketika misalnya standar kinerjanya terlalu tinggi misalnya, jangan salahkan juga ketika karyawannya memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari perusahaan. Itu harus sinkron di antara yang namanya kebutuhan juga dengan harus sinkron yang antara kebutuhan juga standarnya kebutuhan dan kemampuan karyawan harus sinkron juga ya. Kebutuhannya ini ternyata karyawan tidak mau. Itu ya. Jadi antara kebutuhan atau ekspektasi dari perusahaan harus sinkron dengan kemampuan dari karyawan. Jangan terlalu memberikan standar tinggi, takutnya malah itu akan berdampak terhadap kinerja ya, hasil dari kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan. Kemudian ada metode-metode dalam pelatihan, ada instruksi kelas misalnya kita melakukan seperti semacam perkuliahan ya, ada instruksi di dalam kelas ya, ada kelas-kelas di situ. Di situ mereka dilatih seperti orang yang bersekolah. Kemudian ada audio visual dengan mendengar ya. Kemudian ada pelatihan berbasis komputer ya, ketika membutuhkan karyawan yang ahli IT misalnya ya, maka pelatihan berbasis komputer biasanya itu lebih efektif dan efisien. Pelatihan berbasis komputer bisa dengan simulasi misalnya dan sebagainya ya. Yang paling banyak biasanya menggunakan metode simulasi di situ. Atau pelatihan di tempat kerja ya, metode yang lainnya pelatihan di tempat kerja yaitu langsung praktek di tempat kerja itu apa. Ketika langsung praktek maka mudah untuk mengevaluasinya. Misalnya, kamu kurangnya ini, di sini kamu kurangnya, bisa langsung dievaluasi di situ. Kalau ada simulasi baik simulasi tadi yang berbasis komputer atau simulasi yang langsung terjun ke lapangan. Kemudian ada studi kasus di sini, ketika ada kasus bagaimana pemecahannya misalnya, itu untuk melatih karyawan untuk berpikir ya. Melatih karyawan untuk berpikir
melatih karyawan untuk membuat keputusan. Itu adalah studi kasus di sini. Ada pemodelan perilaku, melihat perilaku atau karakteristik dari masing-masing karyawan. Kemudian ada program pengalaman, ya misalnya pengalaman kerja yang pernah dilakukan, ya apa saja. Kemudian ada pelatihan secara teamwork atau kerjasama tim. Kemudian belajar dengan tindakan, artinya dia setelah melakukan studi atau belajar langsung aplikasikan, ya. Setelah memperoleh pengetahuan langsung diaplikasikan, jangan ditunda-tunda, karena ketika ilmu yang didapat masih ditunda-tunda, dikhawatirkan akan memudar, ya. Ibaratnya pisau ketika lama tidak diasah, maka tidak akan tajam, ya, akan tumpul, ya. Oleh sebab itu, ketika memperoleh pengetahuan langsung diaplikasikan di dunia nyata. Kemudian di sini selanjutnya ada ukuran kesuksesan dari pelatihan. Yang pertama ya, ada kepuasan di sini, ya. Kesuksesan dari pelatihan adanya train satisfaction. Yang pertama yaitu kepuasan dalam pelatihan di sini, ya. Kepuasan dalam pelatihan, misalnya karyawan puas atau tidak dari proses atau tahapan pelatihan yang telah dilakukan. Ketika puas, maka itu salah satu ukuran kesuksesan dalam pelatihan. Kemudian ada transfer of training, ada perpindahan ilmu, ya, di situ perpindahan ibaratnya dari seorang pelatih atau seorang mentor ke karyawan. Ada transfer ilmu, ya, transfer pengetahuan. Ketika karyawan di sini mampu menyelesaikan atau mampu mengaplikasikan, ya, apa saja yang didapat dari mentornya, apa saja yang didapat dari pelatihnya, apa saja yang didapat dari hasil pelatihannya, maka itu salah satu sukses dari pelatihan. Kemudian ada new skills and knowledge, ya, adanya kemampuan baru dan pengetahuan baru itu. Jadi upgrading, ya, ada ilmu baru, ya, ada ilmu baru, kemampuan baru di situ. Ketika mereka memperoleh kemampuan baru dan ilmu baru, maka itu adalah salah satu faktor sukses dari pelatihan. Kemudian ada performance improvements, ya, di sini ada performance improvement. Jadi adanya kemajuan dalam kinerja, ya. Ada kemajuan dalam kinerja di sini. Jadi kinerjanya semakin baik, ya, maksudnya kinerjanya semakin baik step by step setelah melakukan proses pelatihan, kinerjanya semakin baik. Nah, kemudian ada return on investment, ya. Nah, kemudian dia kembali kepada perusahaan, ya. Kembali kepada perusahaan dalam artian ketika diaplikasikan nanti di dunia kerjanya mereka, ya, kembali ke perusahaan, kemudian mereka melakukan, ya, pekerjaannya, ternyata di situ ada dampak, ya, ada dampak dari hasil dari pelatihan tadi, ya. Ketika tidak ada dampak di situ, tidak ada dampak sama sekali, berarti itu gagal. Tidak ada dampak, ternyata saya mengalami kemajuan di dalam bekerja, ataupun saya mampu dalam melaksanakan apa yang ditugaskan, ya, atau tugas yang dibebankan kepada saya, misalnya sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan, maka berarti itu sukses dalam proses pelatihan itu. Kemudian dari hasil pelatihan di sini terkait dengan tujuan organisasi untuk pelatihan dan kinerja keseluruhan, seperti adanya informasi seperti fakta, teknik, prosedur yang diingat oleh peserta di situ. Jadi jangan sampai kita selesai melakukan pelatihan kita tidak mendapat apa-apa, karena eman, ya.
sangat disayangkan ketika kita melakukan proses pelatihan tetapi tidak mendapat apa-apa di situ, dalam artian sebatas formalitas. Jangan sampai dijadikan itu sebagai sebatas formalitas. Kemudian keterampilan yang didapat ditunjukkan oleh peserta pelatihan, ditunjukkan berarti mereka memperoleh hasil ya dari pelatihan. Oh, saya mendapatkan ini, saya minimal sertifikat misalnya, saya mendapatkan sertifikat misalnya, saya mendapatkan ilmu baru, saya dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari proses pelatihan misalnya. Ada kepuasan, ada kepuasan di sini. Saya puas dengan pelatihan, saya puas dengan kemajuan saya puas dengan apa yang saya peroleh. Kemudian ada perubahan sikap di sini. Jadi yang awalnya biasa-biasa saja, misalnya kita jadi biasa-biasa, ternyata setelah memperoleh pelatihan, kinerjanya tiba-tiba meningkat. Yang awalnya tidak ada motivasi ya, yang malas-malasan, agak tidak ada motivasi misalnya, tidak kurangnya motivasi dalam bekerja, tiba-tiba termotivasi ya, memiliki inisiatif di situ. Memiliki inisiatif, kemudian ada peningkatan kinerja individu, kelompok atau perusahaan di sini. Yang terakhir atau batis adalah kaitannya dengan peningkatan kinerja, peningkatan kinerja baik individu, kelompok atau perusahaan di sini. Itu adalah outputnya ya. Ketika awalnya pelatihan itu disebabkan ya, salah satu faktor yang penyebab perlunya adanya pelatihan karena kinerja yang menurun, misalnya kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, otomatis outputnya yang harus dihasilkan dari proses pelatihan yaitu kinerja yang meningkat ya, adanya kinerja yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan, yaitu ya outputnya. Ketika kinerjanya buruk, melakukan proses pelatihan, kemudian hasilnya adalah kinerja yang baik. Jangan sampai kinerja yang buruk melakukan proses pelatihan tidak ada perubahan sama sekali di situ, maka itu adalah salah satu kegagalan dalam pelatihan. Nah, ada aplikasi dari pelatihan di sini, ada orientasi karyawan baru dan pelatihan keragaman tenaga kerja. Orientasi karyawan baru itu adalah pengenalan ya, biasanya pengenalan ketika di awal biasanya ada yang namanya orientasi untuk mengenalkan perusahaan, mengenalkan pekerjaan kepada karyawan baru. Perlu adanya pelatihan yang disebut dengan orientasi di sini ya. Jadi orientasi itu masuk ke turunan dari pelatihan di sini. Kemudian ada pelatihan keragaman tenaga kerja, dalam artian setiap perusahaan memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Nah, otomatis harus adanya yang namanya penyesuaian di situ ya. Penyesuaian, jangan sampai kita mengedepankan ego di dalam bekerja, jangan sampai. Karena apa? Karena di setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Memiliki karakteristik yang berbeda-beda di sini. Kemudian ada dalam orientasi karyawan baru, jadi yang dirancang di sini untuk mempersiapkan karyawan melakukan pekerjaan secara efektif, belajar tentang organisasi dan menjalin hubungan kerja di sini ya. Jadi melakukan pekerjaan yang efektif, kemudian tentang melakukan pengenalan terhadap perusahaan, terhadap organisasi, kemudian menjalin hubungan kerja, yaitu menjalin hubungan antar sesama rekan kerja ya. Jangan sampai menjadi pribadi yang apatis, dalam artian dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, atau tidak ibaratnya tidak mau tahu ya dengan lingkungan organisasinya. Itu orang yang apatis di dalam suatu organisasi. Makanya kita harus menjadi orang yang aktif di situ. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membiasakan karyawan baru dengan aturan, kebijakan dan prosedur dalam organisasi. Nah, ketika orientasi sudah selesai, otomatis mereka tahu, mereka paham terhadap apa yang harus dilakukan. Ketika mereka tidak paham misalnya, maka perlu adanya sosialisasi kembali di situ. Kemudian ada karakteristik program keragaman pelatihan di sini yang efektif. Jadi ada keragaman
baik keragaman di dalam karakteristik masing-masing individu, baik di dalam unit-unit dalam organisasi atau di unit-unit dalam perusahaan itu ada beragam. Nah, di sini ya karakteristik program yang efektif ya dalam kaitannya dengan keragaman di sini. Yang pertama, pelatihan harus dikaitkan dengan tujuan bisnis. Ingat, kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi tetap yang memiliki tujuan yang sama ya. Bagaimana mengintegrasikan, mensinkronkan karakteristik yang berbeda-beda dengan tujuan dari organisasi yang sama itu ya. Jadi adanya keterlibatan dan dukungan manajemen puncak ya, top manajemen itu penting ya. Jadi pemimpin itu penting. Pemimpin dalam suatu organisasi penting bagaimana dia memotivasi bawahnya, memotivasi karyawannya agar memiliki etos kerja yang baik, agar dapat bersama-sama mencapai tujuan dari tujuan dari organisasi itu. Ketika mereka tidak memiliki etos kerja yang baik, bagaimana itu tugas seorang manajer ya dalam memberikan etos kerja yang baik ya. Karena tugas dari seorang pemimpin adalah bagaimana mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi karyawannya gitu. Jadi program-program yang dilakukan di sini ya, yang pertama menekankan perilaku dan keterampilan belajar, bukan menyalahkan karyawan. Ingat, dalam suatu proses dalam pekerjaan ya, proses bagaimana pemimpin ya, seorang manajer pemimpin dalam mengevaluasi karyawannya, jangan sampai pernah menyalahkan karyawannya ya. Jangan sampai pernah menyalahkan karyawannya, karena itu akan berdampak terhadap psikisnya karyawan. Ketika kita menyalahkan karyawan, maka biasanya ya akan berdampak terhadap kepuasan mereka. Mereka cenderung tidak akan puas nantinya, cenderung tidak akan puas. Makanya perlu dievaluasi, tapi jangan sampai menyalahkan karyawannya. Ya, dievaluasi sistemnya, dievaluasi perilakunya, dievaluasi keterampilannya ya, dievaluasi kemampuannya. Ya, kenapa kok kinerja mereka buruk misalnya. Jangan menyalahkan karyawan. Ya, ketika langsung dilakukan prosesnya, namanya proses pelatihan di situ ya. Jadi jangan sampai di awal-awal langsung menyalahkan karyawannya, jangan. Kemudian kedua adalah program dalam pembentukan karakteristik ya. Yang efektif di sini yang pertama harus terstruktur dan baik ya. Harus terstruktur, jangan sampai kacau ya. Makanya setiap ketika kalian bergerak di bidang manajemen sumber daya manusia, maka setiap pekerjaan harus terstruktur dengan baik ya. Jangan sampai tidak terstruktur, karena apa? Dampaknya terhadap keefektifan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian memberikan reward ya untuk kinerja. Jadi ketika kinerjanya bagus, dikasih namanya reward atau hadiah ya. Minimal diberi ucapan selamat atau diberi ucapan terima kasih. Itu salah satu reward yang paling sederhana. Ucapan terima kasih atau ucapan selamat itu adalah salah satu reward yang paling sederhana. Selamatnya bagus. Nah, ini udah bagus, selamat, terima kasih atau jempol ya. Itu adalah salah satu hadiah yang paling sederhana ya. Di luar hadiah material ya, itu salah satu hadiah yang paling murah dan biasanya ya karyawan dengan hal-hal yang sederhana seperti itu biasanya lebih bagus ya. Lebih termotivasi mereka ya, dengan adanya hanya sebatas ucapan selamat, hanya sebatas ucapan terima kasih, hanya sebatas jempol belakang, itu biasanya mereka akan termotivasi, mereka akan merasa dihargai ya, merasa kinerjanya itu lebih dihargai. Kemudian yang terakhir adalah mengukur keberhasilan ya. Yang dimaksud keberhasilan di sini adalah keberhasilan pelatihan di sini. Setiap program harus diukur ya, standarisasinya dan keberhasilannya seperti apa. Ketika sudah dijelaskan di awal, ketika mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan yang baru, berarti mereka sukses ya.
ketika mereka puas akan hasil dari pelatihan, berarti program pelatihan mereka itu sukses. Itulah salah satu cara bagaimana mengukur dari keberhasilan tadi. Sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya itu. Jadi di sini paling gampangannya dengan pelatihan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan di sini serta pengetahuan dari karyawan ya, untuk meningkatkan itu. Sebabnya biasanya ya, sebabnya kenapa kok adanya pelatihan biasanya disebabkan karena kinerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari perusahaannya. Jadi kinerjanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan itu. Maka perlu ada proses evaluasi yang pertama, kemudian baru ada yang namanya pelatihan ya. Itu salah satu penjelasan ya, panjang lebar ya sebenarnya mengenai pelatihan karyawan ya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.